kalau iblis nggak ngaku Tuhan, Fir'aun ngaku Tuhan, makanya kalau ada orang ngaku-ngaku nabi gitu ya enggak, ya itu mah kelas enteng. Ini Fir'aun nggak tahu Tuhan, tapi dia kan pengakuan doang Pak, pengakuan makanya lu jangan ngaku-ngaku, awas semua mentang-mentang lu ilmunya tinggi, makanya jangan selalu ngaku-ngaku. Firaun aja ngaku Tuhan, padahal orang-orang ogah nyebut dia Tuhan. Udah pernah nyebut Firaun Tuhan sih? Untung waktu dia nggak hidup di zaman Firaun nih. Wah kalau dia hidup zaman Firaun pasti dia nakuh pertama nih. Nah, hebat. Qala, kemudian Fir'aun itu berkata, wa mahiya, wahai iblis, tentang apa yang engkau tanyakan kepadaku. Mungkin akrab sambil ngerokok kali ngobrolnya kali ya. Santai lah, ngobrol santai berdua. Ini pada ngerokok. Ngobrol, katanya Fir'aun datang tiba-tiba, yang nggak datang, mau apa sih yang kau tanyakan? Qala jara'atuka 'alallahi bi da'wati rububiyyati. Kemudian iblis itu bertanya, jara'atuka 'alallahi, kelancanganmu wahai Fir'aun, 'alallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, fi da'wa rububiyyati, saat engkau mengaku bahwa engkau itu adalah Tuhan seluruh makhluk Allah. Penasaran nih iblis kepada Fir'aun. Engkau sangat lancang sekali saat engkau ngaku-ngaku Tuhan di hadapan manusia. Apa yang menyebabkan engkau ini ngaku-ngaku Tuhan? Iblis penasaran kepada Fir'aun. Berarti kan ini dua-duanya ilmunya tinggi kali ya. Iblis itu ngaji bareng berdua kali itu, mutolaah, diskusi, ini baca dalil, ini keterangannya gue jadi Tuhan nih. Kata iblis ini, gue jadi iblis, begini keterangannya dibacain sama dia. Oh, bisa ngaji berdua, bisa habis makan 2 bungkus waktu itu. Wah, diskusi bareng nih. Nah, apa jawabannya? Fa inni akbaru minka sinan. Kata iblis, fa inni akbaru sinan, sesungguhnya aku ini kan lebih tua darimu umur. Tapi aku, kata iblis, tidak pernah ngaku-ngaku Tuhan. Sedangkan engkau anak baru kemarin ngaku Tuhan lagi Fir'aun. Nah, ilmu cetek begitu. Iya. Aku ini paling sepuh di antara makhluk-makhluk Allah, tapi aku kagak berani ngaku-ngaku Tuhan, kata iblis. Kan Fir'aun kan makhluk kemarin Pak, sebab iblis sudah pernah di surga, Fir'aun belum pernah di surga. Tapi ngaku Tuhan kan keliru tuh Fir'aun tuh, karena iblis kagak mau nyembah Allah, padahal waktu itu sujud kepada Allah, menghormati kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Nih kadang-kadang kan begitu, mentang-mentang senior kagak mau, pengen senior nih kayak dia sama saya, nggak mau ini kan. Enggak sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah beda sorangan. Depok mah kenceng orang Depok mah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat dan yang saya hormati para bapak-bapak semuanya, para jamaah semuanya, para tetangga kanan kiri semuanya, semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati, Allah Azza wa Jalla, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus karunia berupa nikmat iman dan nikmat Islam, serta karunia berupa nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan keharibaan junjungan alam, yakni Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taburkan pula kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya khususnya dan umumnya, kepada kita umatnya, yang moga-moga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak dan jamaah semuanya, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya dengan izin dan pertolongan Allah dan dengan izin dan kehendak Allah, kita bisa hadir di majelis ta'lim tahurian dalam rangka acara silaturahmi sekaligus halal bihalal, atau juga sekaligus pembukaan pengajian. Tentunya dengan segala harapan dan doa, moga-moga kehadiran kita di majelis ini mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak hadirin rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan apapun menyampaikan perkataan pada malam hari ini, izinkan saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan, baik yang kehilapan ataupun kesalahan disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik dalam bentuk tutur kata ataupun perilaku yang kurang baik, terkhusus kepada para jamaah semuanya, para bapak-bapak semuanya, dan para tetangga kanan kiri semuanya. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Adapun sekiranya ada kesalahan bapak-bapak, sudah saya ampuni. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya yang telah hadir di majelis kami ini dalam rangka acara halal bihalal, Pak. Ini kita acaranya santai aja, cuma kopinya belum keluar. Harusnya sambil ngopi enak kali ya. Ini roman-romannya pada lesu apa nggak habis duit? Oh. Nah, enggak, ini roman-romannya kayak resu begini, kenapa sih habis pada puasa gimana sih? Iya, habis pada puasa kayak. Belum semangat, belum semangat. Iya. Ntar udah semangat. Jadi kalau kita berbicara Idul Fitri, karena ini katakanlah momennya masih Lebaran ya. Jadi Lebaran itu bisa diperpanjang, Pak. Dan kemudian itu Lebaran itu kan musim salaman ya. Ketemu orang salaman terus, yang nggak di kampung nggak di kota, musim salaman. Artinya kalau kita
menyimak berkenaan dengan hari Idul Fitri atau Lebaran itu sebenarnya dua-duanya itu mempunyai kesamaan yang sama tetapi ada perbedaan. Kenapa saya bilang begitu? Ketika orang berbicara Lebaran itu kan artinya mudik, Pak. Ini pada pulang kampung nggak sih? Ya kan? Lebaran artinya mudik, bisa juga dikatakan pulang kampung atau serba baru lah. Baju saya baru, Pak. Ya iyalah, baru lihat kan? Betul nggak? Jadi kalau kita berbicara Lebaran itu adalah satu tradisi yang setiap orang boleh ikut Lebaran, Pak. Mau anak kecil, mau remaja, mau orang tua, mau setiap hari ketika Ramadan merokok terus di siang hari boleh ikut Lebaran, Pak. Boleh, gak ada yang larang. Mau puasanya full 1 bulan penuh atau puasanya setengah hari atau setengah bulan, boleh ikut Lebaran. Atau ada juga orang yang puasa kagak nanyain Lebaran, ini yang paling parah tuh. Lebaran kapan ya? Sambil merokok lagi. Mau orang Nasrani atau Yahudi ketika Lebaran boleh ikut. Sebab tradisi Lebaran ini hanya ada di Indonesia, Pak. Di negara-negara yang lain tidak ada kalau Lebaran itu pulang kampung. Cuma kan kita makan momennya tepat. Habis laksanakan puasa Ramadan, kemudian libur panjang, dapat THR, banyak duit, bisa pulang kampung. Makanya kemarin yang nggak pulang kampung itu nggak punya duit. Nah, akan tetapi berbeda dengan Idul Fitri. Kenapa dikatakan berbeda? Kalau berbicara Idul Fitri, Id artinya kembali, Fitri artinya kesucian. Jadi Idul Fitri itu adalah kembali kepada kesucian. Secara sederhana, orang yang kembali kepada kesucian, bersih, suci, tidak ada dosa kepada Allah, laksana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi bapak-bapak, pada hari ini bulan Syawal seperti bayi, suci, bersih. Ya, aminnya juga kagak ini masih meragukan. Sebetulnya bapak-bapak ini ada di mengharapkan nggak sih ampunan dari Allah, Pak? Kita harus punya keyakinan, Pak. Itu janji Allah melalui sabda Rasulullah. Kita sering mendengarkan hadis-hadis Rasul yang mungkin hadis ini tidak aneh lagi lah. Paman somahu wa qomahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Kata Nabi, siapa saja orangnya yang berpuasa Ramadan kemudian malamnya melaksanakan sholat sunnah taraweh imanan wahtisaban, puasanya karena iman, tarawehnya karena iman, percaya yakin kepada Allah, Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, dia yakini, dia berbagai amal-amal soleh dia lakukan ketika Ramadan. Wahtisaban, begitu juga puasanya, tarawehnya ikhtisab. Ikhtisab itu ikhlas karena Allah, puasanya terawihnya karena Allah. Pertanyaannya, kita karena Allah mesti kadang-kadang ini kalau terawih itu doang kadang-kadang. Maka ketika orang berpuasanya ikhtisaban imanan wahtisaban, kharaja ketika datang takbiran tepatnya pada 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Kharaja min dunubihi kayaumi waladhumu, maka akan keluar dari orang tersebut dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan, bersih, suci, tidak ada dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah makna Idul Fitri. Jadi kita ini kadang-kadang dapatnya lebaran doang kali ya. Betul nggak kira-kira? Betul nggak? Salah. Makanya orang ketika datang Idul Fitri, Lebaran, bulan Syawal bawaannya lemes. Tapi jamaah Miftahul mah hebat. Buka pengajian tuh, padahal pengen libur sebenarnya mah. Saking semangatnya gitu. Di tempat yang lain pengajian belum dibuka, cuma di sini yang paling pertama. Amin. Amin. Semangat. Tahu semangat atau puyeng sih sebenarnya mah. Nah, itulah makna daripada Idul Fitri. Nah, kemudian berkenaan mengenai halal bihalal. Biasanya kan begitu kan? Tidak ada halal bihalal kalau tidak ada Lebaran atau Idul Fitri kan begitu itu. Kenapa sih selalu disandingkan kalimat Lebaran, Idul Fitri, halal bihalal? Apakah ada dalilnya? Kan pengen ada dalil dulu kan? Dalil dulu. Makan. Habis ini makan kan judulnya kan begitu. Sebab begini Pak, kalau kita berbicara halal bihalal, mungkin di antara kita nih ada yang bertanya apa sih halal bihalal? Halal bihalal itu adalah suatu bahasa Arab yang asal katanya halalun bihalalin. Halalun bihalal. Cari hadis halal bihalal sampai kepala botak jadi gondrong nggak temu. Mana sih ini hadis halal bihalal? Enggak, jangan susah-susah kalau cari kitab mau puyeng di Google. Nanti gurunya Google. Cari hadis halal bihalal itu enggak ada Pak. Ya. Jadi kalau kita berbicara halal bihalal itu yaitu sebagai bentuk untuk memperbaiki hubungan sesama keluarga, sesama kerabat, sesama sahabat, sesama tetangga, bahkan sesama rekan kerja gitu tuh. Kenapa? Karena telah melewati masa-masa Ramadan yang penuh berkah. Itu inti daripada halal bihalal. Kemudian halal bihalal juga menjadi ajang silaturahim. Maka kalimatnya halal bihalal, halalun bihalalin, artinya saling menghalalkan, saling membebaskan, dalam tanda kutip saling memaafkan. Dan ini adalah ajaran agama Islam. Ya, makanya kenapa kita harus saling memaafkan? Karena kita ini manusia biasa, tidak luput atau lepas dari salah perbuatan ataupun ucapan. Kenapa? Sebab al-insanu mahanul khoto'i wan nisyan. Ya, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai kesalahan dan dosa kecuali baginda Rasul. Akan tetapi sebaik-baik manusia adalah orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia minta maaf kepada orang tersebut, lalu memaafkan kesalahan orang. Itulah sebaik-baik manusia. Jadi bukan berarti orang yang baik itu orang yang nggak punya dosa, bukan begitu. Ya kita ini kan kadang-kadang kan suka merasa baik, suka merasa kagak punya dosa. Padahal kata Nabi tadi, sebaik-baik manusia adalah orang yang ketika dia berbuat salah, dia akui kesalahannya, kemudian dia minta maaf kepada orang tersebut, lalu memaafkan kesalahan orang lain. Oleh karenanya, sekali lagi saya yang mungkin kali disebut di sini sebagai pimpinan majelis, ada kesalahan kepada bapak-bapak semuanya, terkhusus kepada tetangga kanan kiri yang barangkali ada aktivitas dimulai kembali pengajian, ada yang terganggu, mohon maaf sekiranya. Karena Pak, kalau sudah mulai ngaji, anak-anak kadang-kadang naruh sepeda di mana aja Pak, di Payanto kadang-kadang, di Pangadio, di Pak ini, sendal mana-mana. Makanya saya mohon izin kepada tetangga kanan kiri ya,
Kalau mau bernegur tegur saya, gitu aja. Karena kenapa? Karena kondisi dan tempat seperti ini namanya anak-anak makan kagak paham gitu ya enggak. Makanya tapi alhamdulillah tetangga di sini baik-baik semua, alhamdulillah. Itu. Kenapa Pak harus minta maaf? Jadi makanya saya membuka satu kitab karena ini kan kita sedikit lah baca hadis gitu ya. Kenapa sih harus selalu minta maaf kepada orang? Ini kan yang terkadang kita ini sulit kan. Bahkan ketika ada orang salah minta maaf kepada orang tersebut, apa jawabannya? Butuh waktu untuk memaafkan. Hashtag Tuhan yang Maha Agung. Allah aja nggak begitu, nggak pakai hashtag. Ini mah butuh waktu. Ntar berpikir-pikir dulu. Pas ketika berpikir meninggal. Butuh waktu untuk memaafkan Maka dalam riwayat Al-Imam Syihabuddin ya Al-Qalyubi, beliau itu adalah ulama mutaqaddimin. Kalau tidak salah lahirnya tahun 1070 sekian. Beliau tinggal di Misra. Tahu Misra kok? Pak, Misra tahu? Amis di Jeruk, Mesir. Makanya kalau tulisan Arabnya Misra itu Mesir, ya. Misra, Amis di Jeruk. Padahal itu kota Mesir. Beliau ini, ya, lahir di Mesir, ulama besar Pak. Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi. Beliau menceritakan hukiya anna iblisa dakhala yauman ala fir'aun. Satu hari yang namanya iblis laknatullah dakhala yauman, iblis ini berkunjung ala fir'auna kepada Fir'aun. Bahasa kitanya begini, iblis suatu hari silaturahim kepada Fir'aun. Fir'aun namanya. Iblis Fir'aun. Silaturahim Pak. Mungkin pas momen lebaran kali ya. Ya seperti biasa bawa kongwan. Mungkin bawa kongwan, mungkin bawa rokok, apa samsu ya. Silaturahim. Iblis itu kan 11-12 Pak sama Fir'aun. Kenapa saya katakan 11-12? Kalau iblis dia tidak mau sujud kepada Allah, Fir'aun malah ngaku Allah itu. Pergi saja. 11-12. Maka satu hari makhluk Allah yang dua-duanya terlaknat, iblis dan Fir'aun itu ngadain pertemuan. Mungkin silaturahim, maaf-maafan kali ya. Mohon maaf lahir batin ya. Selama ini banyak kita kesalahan, dasar PA dua-duanya. Nah, apa yang mereka lakukan? Faqala lahu, maka ketika iblis datang, mungkin kalau bahasa kita ngetok pintu kali ya. Iblis pakai assalamualaikum gak sih? Kok kayak kayu aja loh. Berarti temennya. Faqala, maka iblis datang lahu kepada Fir'aun, ngomong begini. Iblis ngomong begini Pak, ata'rifuni wahai Fir'aun, tahukah engkau siapa aku? Dites Pak Fir'aun oleh iblis. Ya namanya juga Fir'aun, ya enggak. Masa Tuhan enggak kenal sama yang datang? Kan begitu kata iblis. Nih tempat iblis lagi Pak, pakai politik lagi. Coba nih kata iblis, kalau benar-benar Fir'aun ini Tuhan, kenal nggak sama saya? Kalau dia nggak kenal sama saya, lu berhenti jadi Tuhannya. Kan lucu kan begitu. Ata'rifuni wahai Fir'aun maksudnya, kenal nggak sama saya? Qala na'am. Fir'aun ngomong begini, kalau saya nggak kenal kamu, saya jangan disebut Tuhan. Ya Allah ya Karim. Fir'aun ngomongnya begitu lagi. Qala na'am, ya saya kenal, ente kan iblis. Bahkan kita samaan lagi nanti di sononya. Qala na'am, iblis
Apa Fir'aun menjawab? Qala na'am, saya tahu bahwa engkau itu datang ke sini ingin berjumpa denganku. Faqala, kemudian Fir'aun iblis itu berkata, innaka qad fatani bi khoslatin wahidatin. Kayak kalau kata bahasa begini, tumben ini apa, iblis datang silaturahmi, ya enggak? Tidak ada hujan, tidak ada angin. Tujuannya mau ngapain, kata Fir'aun begitu. Innaka qad fatani bi khoslatin wahidatin. Kata iblis, sesungguhnya engkau wahai Fir'aun, qad fatani, telah mengalahkanku wahidatin, dalam satu perkara. Jadi iblis itu kalah oleh Fir'aun dalam satu perkara. Berarti ini kan makhluk yang luar biasa nih, Bang. Ilmunya kan tinggi, Pak. Fir'aun ilmu tinggi, Pak. Ya enggak? Kalau iblis nggak ngaku Tuhan, Fir'aun ngaku Tuhan, makanya kalau ada orang ngaku-ngaku nabi gitu ya enggak, ya itu mah kelas enteng. Ini Fir'aun nggak tahu Tuhan. Tapi dia kan pengakuan doang, Pak. Pengakuan doang, makanya lu jangan ngaku-ngaku, awas semua. Mentang-mentang lu ilmunya tinggi, makanya jangan selalu ngaku-ngaku. Fir'aun aja ngaku Tuhan, padahal orang-orang ogah nyebut dia Tuhan. Udah pernah nyebut Tuhan sih? Untung waktu dia nggak hidup di zaman Fir'aun nih. Wah, kalau dia hidup zaman Fir'aun pasti dia anak buah pertama nih. Nah, hebat. Qala, kemudian Fir'aun itu berkata, wa mahiya, wahai iblis, tentang apa yang engkau tanyakan kepadaku. Mungkin akrab sambil ngerokok kali ngobrolnya kali ya. Santai lah, ngobrolan santai berdua. Ini pada ngerokok. Ngobrol, katanya Fir'aun datang tiba-tiba, yang nggak datang, mau apa sih yang kau tanyakan? Qala jara'atuka 'alallahi bi da'wati rububiyyati. Kemudian iblis itu bertanya, jara'atuka 'alallahi, kelancanganmu wahai Fir'aun, 'alallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, fi da'wa rububiyyati, saat engkau mengaku bahwa engkau itu adalah Tuhan seluruh makhluk Allah. Penasaran nih iblis kepada Fir'aun. Engkau sangat lancang sekali saat engkau ngaku-ngaku Tuhan di hadapan manusia. Apa yang menyebabkan engkau ini ngaku-ngaku Tuhan? Iblis penasaran kepada Fir'aun. Berarti kan ini dua-duanya ilmunya tinggi kali ya. Iblis itu ngaji bareng berdua kali itu, mutolaah, diskusi, ini baca dalil, ini keterangannya gue jadi Tuhan nih. Kata iblis nih, gue jadi iblis, begini keterangannya dibacain sama dia. Oh, bisa ngaji berdua, bisa habis rokok 2 bungkus waktu itu. Wah, diskusi bareng nih. Nah, apa jawabannya? Fa inni akbaru minka sinan. Kata iblis, fa inni akbaru sinan, sesungguhnya aku ini kan lebih tua darimu umurnya. Tapi aku, kata iblis, tidak pernah ngaku-ngaku Tuhan. Sedangkan engkau anak baru kemarin ngaku Tuhan lagi Fir'aun. Nah, ini buku cetek begitu. Iya. Aku ini paling sepuh di antara makhluk-makhluk Allah, tapi aku kagak berani ngaku-ngaku Tuhan, kata iblis. Kan Fir'aun kan makhluk kemarin, Pak. Sebab iblis sudah pernah di surga, Fir'aun belum pernah di surga. Tapi ngaku Tuhan kan keliru tuh Fir'aun tuh. Karena iblis kagak mau nyembah Allah, padahal waktu itu sujud kepada Allah, menghormati Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Nih kadang-kadang kan begitu, mentang-mentang senior kagak mau, apa yang senior nih kayak dia sama saya nggak mau ini kan. Ya Allah kali. Emang Pak, cerita begitu bener Pak. Ini kan jadi saya ingat ke Al-Maghfur lah kan, kalau Abah Uci kalau ngomong kan, iya yang berat ketika mari masa ngaji gak dia kan begitu tuh.
Sebab iblis juga begitu, Pak. Nih, kata iblis Firaun, kamu ini anak kemarin sore, saya lebih tua dari engkau umurnya, tapi saya nggak pernah berani nyebut-nyebut, ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Tapi kamu ini makhluk manusia yang umurnya masih muda, bahkan junior, tapi kok sanggup ngaku-ngaku Tuhan. Kemudian wa kasru minka ilma, bahkan kata iblis Firaun, kamu sama saya ilmunya tinggian saya, kata iblis tuh. Saya ada yang ilmunya tinggi banyak, nggak ngaku-ngaku Tuhan, tapi engkau yang ilmunya sedikit kok berani ngaku Tuhan. Iblis itu kan ilmunya tinggi, Pak. Ya, kita kalau baca ayat kursi, iblis lebih tahu. Ayat kursi yang baca direpain udah paham. Kesurupan kadang setan iblis, itu ayat kursi. Pokoknya makanya begini, iblis itu lebih pintar. Kemudian wa a'dhamu minka quwwatan, wahai Firaun, aku ini, kata iblis, a'dhamu, lebih tinggi, lebih anggung, lebih besar kekuatannya daripada engkau, tapi aku tidak berani untuk ngaku-ngaku jadi Tuhan. Luar biasa, Pak. Kekuatan iblis itu kan luar biasa. Tapi Firaun ketika dikasih nasihat oleh iblis mulai goyang nih, mulai goyang hatinya. Apa gue pensiun aja jadi Tuhan kali ya? Bener juga nih, iblis datang ke rumah gue kunjungan nih, ya enggak? Mungkin bawa rokok dan sebagainya. Ini kayak gue perasaan deg-degan dikit nih, kata Firaun. Dengar ceritain iblis. Apa kata Firaun jawabannya? Jawabannya, walam uajiros ala dzalika. Wahai wa faqala lahu, kemudian berkatalah Fir'aun lahu kepada iblis, sodakta, wahai Fir'aun, betul sekali apa yang kau ucapkan itu benar, betul. Saya ini ilmu saya sedikit, saya juga lebih muda umurnya dari engkau, kemudian kekuatan saya juga lebih sedikit dari engkau, kok saya kenapa ya berani-berani ngaku Tuhan? Itu mulai itu Firaun tuh mulai mau sadar tuh, mulai bener juga ini iblis nih, baru kali ini gua dinasihatinya kemasuk juga nih, senior nasihatinnya kan mantap tuh. Ya mungkin sambil ngerokok lagi, Firaun nama iblis, santai aja, jangan dulu. Mulai deg-degan Firaun pada nasihatin iblis. Wah, bisa-bisa kok berarti jadi Tuhan nih. Kacau nih punya sahabat begini nih. Bukan memperbaiki ya tuh. Tapi iblis ini hebat, Pak. Setelah memberikan nasihat kepada Firaun, kemudian ada rasa di Firaun tuh masuk, dia kepengen mau berhenti jadi Tuhan. Bahkan kalau bahasa kita mau tobat lah. Sodakta, betul sekali wahai iblis apa-apa yang kau ucapkan, walakin atubu anha, akan tetapi saya mau bertobat ya daripada saya menjadi Tuhan. Mulai goyang nih. Bahkan walakin, terima kasih nasihatnya wahai iblis, masuk juga nih ucapannya. Saya gemetar, saya mau tobat, kagak mau jangan ngaku Tuhan lagi. Masa Firaun tobat berhenti jadi Tuhannya, bikin di medsos TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sebagai Firaun akan berhenti menjadi Tuhan. Hashtag itu netizen kan komen dan rame kan, viral itu, Pak. Kalau zaman sekarang mungkin begitu. Apa ada Tuhan pensiun berhenti? Ketika Fir'aun ini mau tobat, mau berhenti jadi Tuhan, faqala ya lahu lil ainun, maka berkatalah iblis kepada Fir'aun,
iblis terlaknat itu ngomong lagi Pak, karena khawatir nih Fir'aun bisa tobat gara-gara dia. Ini dasar-dasar emang bodohnya licik kali ini ya, bener-bener nasehatin mau tobat tapi dia ngomong lagi. Faqala, iblis ngomong lagi. Apa bahasa iblis? Begini bahasanya nih, kata iblis, mahlan latab al-zali, Fir'aun, baru aja aku ngomong begitu, kamu ini kok tiba-tiba berubah pikir mau tobat? Lah jangan ulah waka, jangan tobat, macam-macam baik Tuhan berhenti. Ketakutan ini sudah Pak, ketakutan Fir'aun itu tobat. Saya baru ngomong begitu, kamu cemen amat, udah mau tobat berhenti jadi Tuhan? Jangan, itu mas saya malah obrolan biasa, santai ya santai. Kalimat begitu, mahlan latab al-zali, jangan engkau lakukan pertaubatan, engkau berhenti jadi Tuhan. Fa in ahla misra qad qabaluka birububiyati. Kalau sekiranya engkau tobat, kata iblis kepada Firaun, jika sekiranya wahai Firaun engkau ini berhenti jadi Tuhan, berhenti aja jangan jadi Tuhan, pensiun mungkin aja. Misra qad luka, itu orang-orang Mesir itu qad gabluka birubiyati, maka mereka itu tidak akan menghormati kamu lagi. Itu tadi makan dinasehatinnya enggak mulai-mulai tobat, sekarang diulas lagi oleh iblis. Kalau engkau tobat jadi Tuhan, nanti penduduk Mesir itu enggak bakalan nyebut engkau Tuhan lagi, derajat merendah. Tuh mulai lagi ya tuh. Ini gimana sih iblisnya? Dia enggak tadi gua masuk akal lagi nih, perangkap iblis luar biasa. Tuh di situ. Jangan nanti orang-orang yang tadinya cinta kepada engkau, orang-orang yang tadinya mahabbah engkau dipuja-puja, bahkan engkau dihebat-hebatnya, ketika engkau mau tobat jadi Tuhan, orang-orang bakal ninggalin kamu wahai Firaun. Jangan engkau bertobat, kata iblis. Apalagi kalimatnya, fa idza raja'ta anha adbaru anka, apabila kamu menerima dari mereka itu, dari kepemimpinanmu, maka engkau selesai tobatmu diterima oleh Allah, engkau jadi orang biasa lagi nanti, tidak ada yang menghormati, bahkan tidak ada yang bawa rokok lagi mungkin ya. Nah, ketika iblis memberikan wejangan kepada Fir'aun, itu Fir'aun mulai goyang lagi Pak, mulai ngeri lagi nih. Kok bisa begini iblis kepada saya nih? Benar juga. Bahkan kalau sekiranya engkau tobat jadi Tuhan, wahai Fir'aun, kerajaanmu, kedudukanmu itu akan habis, bahkan engkau akan dihinakan oleh orang-orang Mesir. Makanya jangan berhenti jadi Tuhan, lanjutin. Dukungan berat dari iblis nih. Ya Allah ya Karim. Kemudian wasaboluka milakan kasiran ladalida, qala, berkata lagi Fir'aun, sodakta, betul sekali wahai iblis. Kahartinya kalau bahasa kita nggak mungkin masuk nih omongan Fir'aunnya kan, omongan iblis kepada Fir'aun. Sodakta, betul sekali wahai iblis, apa yang kau ucapkan. Sekiranya saya tobat menjadi manusia, enggak ngaku Tuhan, saya bakal dihinakan oleh orang, saya bakal dikucilkan oleh orang, bahkan penduduk Mesir yang pada saat itu mereka memuja-muja kepada Fir'aun adalah Tuhan, bakal meninggalin kamu. Maka dari itu hai Fir'aun, jangan kau dulu tobat. Apa jawabannya? Walakin hal ta'lamu ala aujahil ardi ahbasa minha. Nih walakin, akan tetapi, kata iblis begini, iblis ngomong kepada Fir'aun, walakin hal ta'lamu ala wajhil ardi ahbasa minna. Akan tetapi, apakah kamu tahu wahai iblis, ala wajhil ardi ahbasa minna, siapakah penduduk di dunia ini ahbasa, yang lebih buruk, yang lebih jelek daripada kita berdua. Mungkin selesai ngomong begitu,
Iblis ngomong kepada Fir'aun, siapakah manusia yang tinggal di dunia yang paling buruk, yang paling jelek di antara kita berdua? Kata Iblis dan Fir'aun. Emang ada Pak manusia yang lebih buruk dari Iblis dan Fir'aun? Kira-kira ada nggak sih? Tapi mereka ini mengakui ada, katanya. Sebelah saya kali. Ini Iblis sama Fir'aun bisa ngobrol begitu, ya enggak? Apakah ada manusia di alam dunia ini yang lebih buruk, yang lebih jelek daripada kita berdua? Kata Iblis sama Fir'aun. Kemudian qala na'am. Qala, maka menjawab Iblis, na'am, ada. Kasih tahu nggak ya? Tenang, rokok dulu. Ada manusia yang paling buruk di alam dunia ini, melebihi buruknya, bahkan melebihi Fir'aun dan Iblis. Siapakah manusia itu? Dengar ini, man ukhzira ilaihi falam yakbil bahwa asyarru minni wa minka. Manusia yang paling buruk, kata orang yang ngomong buruk seperti itu. Manusia yang paling buruk menurut Iblis dan Fir'aun, bahkan keburukan itu melebihi mereka. Siapakah? Man uqdira ilaihi, yaitu orang yang tidak mau menerima, falam yakbal, mereka tidak mau menerima maaf atau kesalahan orang yang punya salah pada orang tersebut. Intinya apa Bapak-bapak? Orang punya salah kemudian minta maaf, dia kagak mau menerima maaf dari orang yang punya salah. Oleh karenanya seburuk-buruk manusia adalah orang yang tidak memaafkan saudaranya ketika saudaranya minta maaf. Bahkan yang ngomong orang yang paling buruk yaitu Iblis dan Fir'aun. Jadi intinya seperti itu. Makanya makna halal bihalal, kalimat maaf memaafkan pada dasarnya supaya kita ada ketentraman dalam batin kita, ya kan? Apalagi kalimatnya summa kharaja min indahu farnatullahi alaihima. Kemudian selesai Iblis dan Fir'aun ngobrol, bahkan habis sampur ngambil satu kharaja indahu, maka mereka berdua sudah salaman-salaman. Oh, tenang saja, ternyata kita ini menjadi makhluk Allah, enggak yang paling buruk, ternyata masih ada makhluk Allah yang paling buruk di antara kita berdua. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang tidak mau memberi maaf kepada saudaranya. Maka kesimpulannya, maaf itu Pak, orang yang memaafkan itu derajatnya tinggi ketimbang orang yang minta maaf. Ya, makanya kalau ada yang minta maaf, Assalamualaikum, maaf. Assalamualaikum, maaf. Ya kan? Jadi benar, saking sopannya si Ali, maaf, hampura, maaf. Nah, para bapak dengan rahimakumullah, itulah ya sebabnya ada halal bihalal. Oleh karenanya kalau kita ada dosa kepada Allah, kita bisa tobat, istighfar. Tapi kalau ada dosa kepada manusia hakul adami, harus kita didatangi minta maaf. Kalau kita sudah minta maaf kemudian orang tersebut tidak memaafkan, maka itu dosa-dosa kita akan ditanggung oleh orang tersebut. Sering saya sampaikan Pak, orang yang muflis itu bukanlah orang yang tidak mempunyai harta ataupun kekayaan. Orang yang rugi dan orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang apabila mereka tidak memaafkan saudaranya. Bahkan ini hadis ini kalau kita baca Pak, itu menggetarkan diri kita. Kenapa? Hadis ini, makanya kata Nabi, innal muflisa min ummati mayati yaumal qiyamati bis sholati wa siyamin wa zakatin wa yati wa qarsyatama hadza wa qadaba hadza wa kalama hadza wa daraba hadza wa dama sabak hadza.
Ya, innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut, orang yang rugi, orang yang celaka, min ummati, dari umatku. Siapakah? Mayati yaumal kiamah, mereka umatku yang datang pada hari kiamat, dalam pengertian kelak nanti di akhirat. Bisolati, mereka membawa pahala sholat yang begitu banyak, sholat wajibnya, sholat rawatibnya, sholat sunnahnya. Bisolatin wasyami, mereka juga membawa amal-amal puasa, puasa wajibnya, puasa sunnahnya. Wa zakatin, mereka membawa zakat fitrahnya, sedekahnya. Tetapi sayang sekali, wayati wa qad syatama hadza, ketika di dunia dia pernah atau mengkhianati orang, kemudian dia belum minta maaf. Makanya yuk kita bareng-bareng sama-sama minta maaf. Pada siapa? Kepada diri kita sendiri, bahwa kita ini kan banyak dosa, ya, banyak dosa terhadap diri sendiri. Bapak pernah minta maaf kepada tangan, Pak? Tangan, maafin saya ya. Tangan kiri, tangan kanan nabok, enak amat tuh minta maaf. Tangan ini bandel, mata ini nggak baik. Demikianlah ya, karena ini pengawalan saja ya, moga-moga ada manfaat dan ada hikmah, dan ini menjadi renungan buat kita semua. Semoga kita menjadi orang-orang yang lebih baik ke depannya, sebab Lebaran Idul Fitri laisa id bilisanin jadid. Lebaran atau Idul Fitri bukanlah pakaian baru, bukanlah duit banyak, tetapi walakin jadid, akan tetapi keimanan, ketakwaan yang makin meningkat. Ciri takwa nih, ciri takwa diantaranya gemar melakukan kebaikan. Satu, yuk di bulan Syawal, mumpung masih ada di ingatan kita nih bekas-bekas taraweh, bekas-bekas bakdia, bekas-bekas namanya witir ya, minimal laksanain. Udah pernah witir dari sahur ke sini? Witir marajin di masjid selama Ramadan, witir pegel juga dipaksain. Hilangnya Ramadan, hilang witir. Jadi witirnya setahun sekali, alhamdulillah. Baik, para bapak hadirin rahimahullah, demikian saja. Yuk mari kita sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita semua diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, moga-moga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita semua diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Moga-moga kita semua anak-anak kita diberikan kepahaman ilmu yang bermanfaat, anak-anak kita dicerdaskan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dikuatkan iman Islamnya, dan moga-moga kita semua makin tambah rajin ngajinya. Ya Robbal. Jadi mulai sekarang pengajian sudah dibuka, insya Allah ketemu Selasa depan, amin ya Robbal. Dan moga-moga orang-orang tua kita yang telah mendahului kita semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima segala amal ibadahnya oleh Allah, dan Allah jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Dan moga-moga para guru-guru kita, para masyayikh kita nih yang ngajarin kita dari mulai kecil sampai ke dewasa sampai sekarang, moga-moga guru-guru kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kelak nanti dikumpulkan oleh para masyayikh kita, para guru-guru kita bersama para Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga majelis Miftahul makin berkah, amin ya rabbal alamin, bil barakah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa'afana ya karim, wa'afana
rabbana ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya munazzil al barakati wa ya qadiyal hajat bil barri wal bahri innaka ala kulli syai'in qadir wa alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.